Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Taruna Muda Tukur Raja Islami NIT 2014-05047 Prodi D4 Hal Konstasi Laut B. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya dan karunia-Nya kami sekelompok satu bisa membuat podcast tentang sekolah aman dimulai dari guru membangun budaya tanpa kekerasan berbasis nilai-nilai Islam. Oke, langsung saja kita ke narasumbernya. Baik, pemirsa, pada sore hari ini kita akan menghubungi narasumber kita. Langsung saja kita menghubungi narasumber kita. Baik, pemirsa, kami bersama narasumber pada sore hari ini dan kita langsung saja akan memperkenalkan narasumber kita. Baik, Ibu bisa memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih. Saya namanya Endri Prihsandayani, sarjana psikologi, magister psikologi. Terus saya merupakan waktu itu jadi guru BK dari salah satu siswa di Polimarin ini. Sekarang saya diangkat menjadi pengawas di cabang Dinas 5 Provinsi Jawa Tengah. Dalam menanggapi suatu masalah tentang kekerasan di sekolah gitu Bu, yang menurut Ibu tuh paling berat gitu Bu. Iya, kalau masalah itu sebagai guru BK banyak sekali dan bermacam-macam. Ada yang malas sekolah karena tidak ada biaya. Kemudian ada yang karena kecelakaan gitu, pacaran terlalu berlebihan. Terus kemudian ya ada yang malas untuk belajar ke sekolah karena memang di SMA saya waktu itu SMA Negeri 1 Simo disiplinnya cukup keras dan tegas. Ya kalau masalah banyak Mas, tapi sebagai guru BK saya selalu mencari akar masalah atau mencari benang merah dari permasalahan itu. Ibu meningkat ke acara selanjutnya, ini kami terdapat ada narasi Bu. Jadi saya bacakan ya Bu. Ya. Oke. Kekerasan dalam pendidikan muncul karena kombinasi faktor individual, lingkungan sekolah, dan budaya masyarakat. Di banyak sekolah, kekerasan masih dianggap sebagai bagian dari mendidik atau cara mendisiplinkan anak. Pola pikir ini membuat beberapa guru merasa wajar menggunakan hukuman fisik, hentakan, atau mempermalukan siswa ketika mereka melakukan kesalahan. Selain itu, beban kerja guru yang tinggi, tekanan administratif, kurangnya pelatihan manajemen kelas, serta kemampuan mengolah emosi yang belum optimal membuat guru lebih rentan melampiaskan kemarahan kepada siswa. Lingkungan sekolah yang belum sepenuhnya ramah anak juga berkontribusi. Mekanisme pelaporan kasus sering tidak berjalan, sehingga korban memilih diam karena takut dibalas atau tidak percaya kepada pihak sekolah. Dalam beberapa kasus, sekolah berusaha menutupi kejadian untuk menjaga nama baik institusi. Sementara itu, hubungan antara sekolah dan orang tua yang kurang harmonis membuat penanganan kekerasan semakin sulit karena kedua pihak saling menyalahkan alih-alih bekerja sama. Dampaknya tidak ringan. Anak yang mengalami kekerasan mengalami ketakutan, hilang motivasi, belajar, rendah diri, atau trauma jangka panjang. Kekerasan juga menciptakan tekanan sehingga kualitas pembelajaran menurun. Pada akhirnya, tujuan pendidikan untuk melahirkan generasi berhak mulia dan berdaya saing tinggi tidak bisa tercapai jika proses belajar berlangsung dalam suasana yang menekan dan tidak aman. Bagi Ibu, dari narasi yang saya bacakan, apa tanggapan Ibu tentang itu? Narasi yang saya bacakan. Baik, terima kasih. Yang adik baca tadi memang benar. Jadi ada kadang-kala masalah itu dari guru sendiri yang tidak bisa selesai. Jadi akhirnya terlampiaskan ke anak didik kita. Itu menurut saya juga masih hal yang wajar jika tidak berlebihan gitu ya. Tapi menjadi tidak wajar jika marahnya itu berlebihan atau tidak sesuai dengan kesalahan anak. Jadi kalau memang sekolahnya itu ada kesesuaian, misalnya telat,
nggak ikut upacara, terus kemudian dia dihukum itu masih wajar gitu. Tapi tidak ikut upacara, dihukum suruh lari, terus dihukum suruh bersih-bersih dan sebagainya, itu menurut saya kurang relevan. Jadi harus dicari sesuatu itu yang cocok dengan kesalahan siswa gitu. Jadi tidak timbul seenaknya saja. Jadi guru tak geleme dewe mengajar murid atau menyentil murid atau mempermalukan murid di depan teman yang lain. Nah, itu yang paling saya tidak suka, karena mempermalukan siswa di depan orang lain atau di depan anak yang lain itu efeknya bisa menjadi sangat luar biasa. Anak menjadi minder, malah malas untuk belajar, terus akhirnya dia menarik diri atau tidak masuk sekolah. Nah, itu yang harus dipahami oleh semua guru. Menurut saya semua guru itu wajib kok untuk tahu masalah bimbingan konseling. Jadi bisa memahami anak ketika terjadi sebuah konflik gitu. Jadi sekarang sudah modelnya ada namanya segitiga restitusi ya. Kalau ada masalah itu bisa diselesaikan dari akar masalahnya itu sendiri, kemudian dicari solusi yang paling tepat. Terus masalah guru-guru yang notabene itu adalah produk lama atau guru yang sudah menjelang pensiun, itu biasanya mereka pernah mengalami kekerasan begitu. Jadi menurut saya kayak ada benang merahnya. Jadi kalau dia pernah mendapatkan kekerasan, jadi dia itu ada indikasi untuk melakukan kekerasan pada orang lain. Jadi kalau menurut penelitian ini pernah diteliti oleh seorang mahasiswa di waktu itu di UGM, bahwa kekerasan itu bisa terjadi secara berputar. Berputar itu antara dari orang tuanya ke anaknya, anaknya ke anaknya lagi, ke cucunya, dan seterusnya sampai itu 7 kali. Kalau itu tidak diputus sendiri, kekerasan itu akan terjadi secara terus-menerus gitu. Jadi secara nggak langsung tuh berarti gurunya pernah merasakan kekerasan juga ya, Bu? Menurut saya, kalau guru yang seperti itu, dia pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan. Dalam ini kekerasan juga dari orang tuanya yang dulu atau bagaimana. Soalnya ini menurut saya memang kalau tidak diputus sendiri, saya harus menghentikan kekerasan ini, saya putus, terus kemudian dia mengambil kebijakan yang lebih bagus lagi. Kalau mau marah pakai cara Islami, misalnya ambil nafas yang panjang. Kalau dia lagi berdiri harus duduk, kalau dia duduk masih marah dia harus lekar sebentar atau seperti apa gitu Mas, menurut saya. Terus nanti ada juga jadi guru biasa pun sebenarnya harus punya basic bimbingan konseling apa enggak butuh? Menurut saya penting sekali itu. Dan basicnya menurut saya lagi kembali kepada pengetahuan agama. Jadi dengan pengetahuan agama apapun juga itu pasti akan mengajarkan tentang cinta kasih ya. Tidak hantam kromo, tidak sedikit-sedikit marah. Kalaupun marah silahkan, tapi ada alasannya kenapa dia harus marah gitu. Baik Bu, untuk selanjutnya kami terdapat pertanyaan Bu. Baik, untuk pertanyaannya yang pertama, apakah kekerasan yang terjadi antara guru dan siswa disebabkan oleh budaya pendidikan terdahulu? Itu Bu. Oke, saya coba jawab ya. Iya, Bu. Ada hubungannya dari guru ataupun orang yang lebih tua yang pernah mengalami kekerasan, baik itu secara verbal maupun secara fisik langsung. Jadi kalau anak yang pernah mengalami pola seperti itu akan berlanjut dan orang itu biasanya akan melampiaskan kepada orang yang di bawahnya atau orang yang lebih lemah dari dirinya gitu. Jadi benar-benar berarti yang pernah guru yang melakukan kekerasan karena dulunya juga seperti itu ya Bu? Ya, saya rasa seperti itu dan saya yakini iya. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana nilai-nilai Islam dapat menjadi dasar dalam membangun metode pendidikan yang lembut, aman, dan bebas kekerasan?
Ya, tadi sudah saya katakan. Manusiawi sekali kalau guru itu marah, itu manusiawi, tapi harus cetha juga apa alasan dia untuk marah gitu. Nah, marah yang sudah diajarkan dalam ajaran Islam gitu ya. Kalau marah anak tidak sholat harus dipukul, tapi kan pukulnya tidak pakai bambu atau apa yang keras gitu ya. Pukulnya pakai rumput aja, diambil berapa, 7 atau berapa, dipukulkan gitu ya. Nah, itu merupakan pembelajaran. Jadi sebenarnya marah itu juga penting untuk anak yang misalnya berkali-kali melakukan kesalahan. Jadi kalau kita marah, tapi marahnya yang beralasan. Jadi gini, boleh kita marah, tapi anak itu tahu kenapa orang tua saya marah gitu. Bukan marah ngomong terus, bicaranya nggak teratur, terus semuanya masalah yang tidak ada kaitannya dengan si anak digabung-gabung ke, akhirnya anak menjadi stres, nggak ngerti kenapa dia dimarahi gitu. Menurut saya marah yang bagus itu ya harus ngerti yang dimarahke sama si guru atau si orang tua itu karena anak tidak benar dalam hal apa gitu. Jadi anak lebih kontrol, lebih tahu mana yang salah dan mana yang benar kayak gitu. Baik Ibu, untuk pertanyaan ketiga, bagaimana pengalaman dan pandangan guru BK dapat memberikan insight mengenai praktik pendidikan tanpa kekerasan di sekolah? Baik, terima kasih. Jadi saya sebagai guru BK waktu itu Mas, itu sering kali. Jadi kita itu sering kali mendapatkan rujukan biasanya dari kesiswaan atau dari guru yang lain tentang si A, si B, si C, si D ini nakal dan nakal gitu. Saya biasanya mengajak mereka ke ruangan saya, ke guru BK, tapi bukan untuk memarahi. Jadi saya selalu mencari akar masalah atau benang merah. Kenapa guru tersebut berkata seperti itu gitu. Jadi kadang-kala saya juga tidak menelan mentah dari informasi si guru tadi bahwa anak ini begini. Nah, nanti saya biasanya ajak ngobrol mereka di ruang BK atau coaching ya. Saya tanyakan kenapa dia berlaku seperti ini, kenapa ini dilakukan seperti ini, kenapa dia begitu, alasannya apa. Dan kalau kita sebagai guru dan paham banget tentang kejiwaan anak, itu biasanya kita bisa mengarah ke sisi lembut dari anak itu sendiri. Jadi bisa dari hati ke hati. Jadi anak itu bisa secara langsung ngomong, dia marah tadi alasannya seperti ini dan dia tidak mau seperti ini gitu kan. Ada anak itu yang kadang tidak suka dimarahi di depan umum, tidak suka dibentak-bentak, itu ada. Dan kita kan muridnya banyak ya, 1.100 lebih lah, 1.200-an. Jadi kita harus paham betul terhadap berbagai sifat anak. Nah, itulah kelebihan guru ya. Kenapa guru itu harus paham tentang anak itu? Saya rasa itu. Kalau kita benar-benar memahami anak, tidak ada anak itu yang dikatakan guru notabene dalam tanda kutip nakal. Kenapa anak itu dikatakan nakal? Karena memang ada keinginan dia yang belum terpenuhi gitu. Sebenarnya kalau anak itu terpenuhi, kita katakan aja lembut gitu. Saya biasa gitu ngundang sama anak-anak saya itu, maaf ya, Yole sama Nduk itu meskipun mereka udah kelas 3, maaf ya ibu panggilnya gini gitu. Kenapa saya lakukan itu? Saya merasa kalau saya memanggil mereka Le atau Nduk itu mereka lebih jinak. Dalam artian mereka lebih paham, tidak Mas enggak kayak gitu. Kenapa Tole, kenapa Tondok, ada masalah apa gitu. Saya biasanya pegang pundak dia gitu. Kemudian kalau cewek saya rangkul gitu, ada apa. Nah mereka nanti nangis sendiri, nangis terus akan cerita gitu. Saya rasa sebenarnya yang nggak susah amat kok Mas jadi guru bimbingan konseling itu. Yang penting kita kerja dengan hati, sayang pada mereka seperti anak kita sendiri. Udah aman aja kalau kayak gitu ya. Berarti untuk mengobati anak untuk bikin nakal itu dengan penuh kasih sayang gitu kan? Iya betul, menurut saya itu dengan kasih sayang. Kita anggap mereka seperti anak kita sendiri. Kalau mereka lagi sedih gitu kan, ada kalanya anak itu memang lagi sedih, terus kemudian dia mau cerita, ya kita cerita. Kalau dia mau cerita sama kita, ya kita
dengarkan dengan baik, terus kemudian kita juga tidak ngemper, artinya kayak mau ke nek masalah ini kita cerita sama teman kita, itu bukan hak mereka. Jadi tetap harus kita pegang kode etik sebagai bimbingan konseling. Ya masalah anak itu ya tetap harus saya simpan sendiri gitu. Bahkan kalau anak itu benar ya Bu, jangan sampai cerita ke siapapun, ya kita harus pegang. Kita tidak akan cerita ke siapapun. Kalau beda lagi, kalau dia sampai stres atau gimana, terus ada dokter ahli kejiwaan yang nanya kepada kita, ini masalahnya gimana, ya kita akan memberikan cerita itu kepada mereka yang memang kompeten. Kalau tidak, kalau sama dengan guru-guru yang lain, tidak, kita tetap harus pegang kode etik. Bagi untuk pertanyaan terakhir, ini jika guru melakukan kesalahan dan menyakiti murid, jadi ini istilahnya itu gurunya udah melakukan kekerasan gitu Bu kepada muridnya. Nah, solusi atau langkah perbaikan yang seharusnya dilakukan itu seperti apa Bu? Baiklah, kadang-kadang maaf ya, karena saya udah lama jadi guru juga, tidak semua guru itu legowo atau mengakui kesalahannya. Nah, biasanya kami sebagai guru BK gitu, itu ada namanya kolaborasi gitu. Kadang-kadang anak cerita ke kita, kemudian ada wali kelas yang cerita ke kita, kemudian ada guru yang bermasalah cerita ke kita. Kalau guru itu menurut kami itu ada kesalahan, ya kita beri masukan. Harusnya nggak begitu dong. Harusnya murid ini begini-begini. Ibu itu yang harusnya kan cari benang merahnya dulu, akarnya kayak gimana. Terus kalau perlu kita perlu habis dulu, terus ceritanya yang benar kayak gimana. Kalau memang itu kita yang salah, tidak ada salahnya kita untuk minta maaf kepada anak-anak. Menurut saya tidak semuanya guru juga benar, tidak semua anak itu juga salah gitu. Jadi tidak ada salahnya guru itu minta maaf ke anak-anak, tapi kadang-kadang itu malu, perlu diberi motivasi atau ditemani untuk minta maaf kepada anak itu. Menurut saya ya paling pas guru agama BK itu paling tepat untuk membuat suasana adem lagi. Itu Mas. Oh, jadi anak tuh lebih baik langsung cerita kepada, misalkan ada masalah itu langsung ke BK atau ke guru agama, karena mereka yang lebih tahu gitu ya Bu? Ya, menurut saya tidak harus guru BK atau guru agama, tapi guru mana yang dia merasa dekat. Anak ini merasa dekat dengan guru siapa, dia bisa bercerita bagaimana ke guru tersebut. Nah, kayak gitu tuh. Makanya saya senang ketika ada guru itu yang maaf temuo. Artinya temuo itu yang ngerti permasalahan anak didik, bisa memahami permasalahan anak didik, tidak selalu ngejudge bahwa dia itu paling benar, terus kemudian selalu menyalahkan anak didik itu bahwa dia yang salah gitu. Saya aja sebagai orang tua juga sama aja Mas. Kalau saya itu salah gitu, saya tidak malu untuk minta maaf sama anak saya. Maaf ya, tadi mama kayak gini gitu. Itu nggak apa-apa menurut saya. Tapi kalau dia salah, ya tetap saya katakan salah kamu harus minta maaf. Jadi harus baik tapi tegas gitu. Baik tapi tegas. Jadi anak itu bisa ngerti gitu Mas, bisa ngerti kenapa saya harus marah gitu, kenapa saya harus memberi apresiasi kepada guru saya, mengapa saya harus begini. Jadi kalau kita memahami sistem emosi di diri kita, anak itu bisa menjadi dewasa, bisa menjadi baik, dan itu diperlukan itu tadi, guru BK yang baik, guru agama yang baik sebenarnya menurut saya lagi kayak gitu Mas. Baik Ibu, untuk pertanyaannya sudah selesai. Jadi ini saya juga menyimpulkan bahwa dari tema ini, sekolah aman dimulai dari guru membangun budaya tanpa perasaan berbasis nilai Islam. Jadi setelah saya dapatkan, jadi solusi untuk permasalahan pada kali ini adalah, jadi sebagai guru itu harus
lebih terbuka kepada muridnya ketika anaknya bercerita, guru harus menyambut dengan kasih sayang, dan guru pun harus paham bahwa kondisi anaknya gitu ya Bu. Dan terus dan guru pun harus sadar ketika dia melakukan kesalahan juga gitu. Ya. Ditambah lagi Mas Satu, hubungan dengan orang tua atau yang disebut dengan parenting itu penting banget. Jadi ada kalanya sekolah itu memang menghadirkan orang tua untuk parenting, bisa pas pengambilan rapot atau pas ada kegiatan apa begitu, orang tua dihadirkan untuk melakukan parenting. Jadi benar-benar sekolah itu juga mencegah terjadinya kekerasan di sekolah. Jadi sekolah ramah anak itu harus dibangun dari guru itu sendiri, menghadirkan orang tua untuk parenting, menghadirkan anak gitu. Jadi rasa kasih sayang itu akan timbul dari situ menurut saya. Baik Ibu, mungkin sudah sangat jelas yang Ibu jelaskan gitu tentang masalah-masalah pada ini. Terima kasih atas waktunya Ibu dan partisipasinya. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya Bu karena sudah hadir dalam Zoom Meet pada sore hari. Terima kasih Bu. Sama-sama Mas, salam untuk semuanya, sehat selalu, belajarnya yang rajin. Oke, sip. Siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikian podcast kami, dan kami berharap kekerasan pendidikan di Indonesia itu dapat berkurang dengan adanya podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.